ada yang melakukan menebar fitnah bahwa orang-orang yang pernah bersinggungan dengan guru Abuya Ar-Razi Hashim atau bersinggungan dengan majelis guru beliau, yang pernah memakan dan meminum apa saja yang disediakan di tempat itu, maka mereka akan seketika terhipnotis atau tersihir. Apakah benar seperti itu? Dapatkan konten eksklusif Bincang Syariah di aplikasi Berkah. Download sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sahabat Bincang Syariah dimanapun Anda berada, beberapa hari yang lalu saya dan bersama Ustadz Ahong pernah mengadakan sesi tanya jawab atau wawancara atau bercerita lebih sederhananya tentang Abuya Ar-Razi Hashim. Dan setelah membahas itu, ternyata video kami ini juga sempat direspon oleh beberapa orang. Akan tetapi responnya ini menurut saya dalam tanda kutip fitnah, bukan sekedar kritik atau saran. Nah, dari 1 jam lebih 3 menit itu, atau dari 2 video itu, dia hanya memfokuskan kepada 40 detik tentang persoalan jual beli nama ruh dan tentang upaya klarifikasi saya terhadap orang-orang yang pernah mengaji ke Al-Badar itu atau ke majelisnya guru Abuya Ar-Razi Hashim. Teman-teman, kalau teman-teman menyimak video kami dari awal, saya sudah dijelaskan sejak awal, di awal video itu, bahwa saya tidak ada sangkut paut dengan siapapun dalam hal ini. Saya tidak disuruh oleh siapapun, saya juga tidak mewakili siapapun. Saya tidak mewakili Ribab Nuraniyah, saya juga tidak mewakili majelisnya guru Abuya Ar-Razi Hashim. Ini murni karena hati saya pribadi, karena saya melihat isu-isu yang berkembang hari ini adalah fitnah belaka yang dilontarkan kepada Abuya Ar-Razi Hashim. Saya tidak tahu apakah fitnah-fitnah ini tujuannya menjatuhkan beliau, untuk mendiskreditkan beliau, atau sekedar saran atau kritik. Saya tidak tahu. Tapi yang pasti bahwa video yang kami buat ini tak lain tak bukan adalah upaya kami untuk memberikan informasi yang berimbang di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kita mulai dari yang pertama, bahwa saya adalah korban dari hipnotis dia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentang saya bertanya kepada 70% anak-anak atau teman-teman yang mengaji di Ribab Nuraniyah. Mereka juga mengaji ke majelis gurunya Abuya Ar-Razi Hashim, sedangkan 30% selebihnya menurut saya mereka belum pernah mengaji ke majelisnya Abuya Ar-Razi Hashim. Itu yang kedua. Baik, saya akan mulai menjawab persoalan ini. Yang pertama, adapun terkait dengan saya adalah korban dari hipnotis orang tersebut tanpa menyebut nama, saya sangat menghargai beliau dan saya juga pernah bertemu dengan beliau. Itu adalah tuduhan fitnah belaka. Saya bukan korban hipnotis beliau, tetapi kalau beliau mau mengingat kembali memori pertemuan kita, saya sedikit ingin menceritakan supaya masyarakat tidak salah paham.
Beliau orang ini bersama 4 temannya melakukan debat dengan Abu Ar-Razi Hashim, atau dalam bahasa halusnya mungkin tabayun. Akan tetapi dari cara dia bertabayun, dari cara dia bertamu ke Ribab Nuraniyah, menurut saya itu sangat tidak wajar atau di luar cara-cara bertabayun yang arif sebagaimana yang diajarkan di dalam Islam. Dan saat itu, sebelum beliau bertemu dengan Abu Ar-Razi Hashim, kami sempat murid-murid beliau menjamu beliau dengan makanan dan minuman dengan bahasa-bahasa yang sopan. Walaupun mungkin di dalam itu kami sedikit disudutkan, tapi kami tidak masalah. Kami paham bahwa seseorang yang mungkin belum tahu, ya mungkin dia banyak asumsi-asumsi yang sifatnya sangat subjektif, dan kami memahami itu. Nah, ketika perkumpulan itu, sebelum beliau bertemu dengan guru kami Abu Ar-Razi Hashim, beliau sempat menguji kami dengan trik-trik hipnotisnya dia. Dari sekitar ber-7 orang, ada 1 orang yang dia suruh untuk memilih warna. Warna itu kalau tidak salah, seingat saya, warna merah yang bergambar kamera. Yang pertama yang dia tawarkan untuk memilih itu adalah saya, tetapi saya menolak. Saya lemparkan kemudian kepada teman, jangan saya, Ustadz, silahkan teman saya ini saja. Akhirnya teman saya itu yang berinisial P itu kemudian menjawab atau memilih gambar yang dia maksudkan. Nah, dengan jawaban teman saya tadi, dia lalu mengklaim bahwa hipnotis dia itu berjalan dengan lancar. Hipnotis dia itu membuahkan hasil, bahwa dia sudah menebak pikiran-pikiran kami. Padahal ketika itu teman-teman saya juga bingung. Teman saya juga bingung yang kena hipnotis itu. Lah, saya masih sadar katanya. Saya masih nggak paham triknya dia seperti apa sebenarnya. Dan dia masih dalam keadaan sadar. Nah, artinya dalam hal ini sangat subjektif sekali. Mengapa tiba-tiba orang tersebut lalu mengklaim dia sudah menghipnotis seseorang, padahal belum. Padahal teman-teman saya masih sadar. Dan teman saya itu hanya tertawa dan tersenyum geli melihat trik-trik orang itu. Nah, dalam hal ini kan tidak jelas indikatornya seperti apa. Orang tersebut hanya mengklaim bahwa dia sudah menghipnotis orang. Ini sangat sifatnya subjektif sekali. Dan sekali lagi saya katakan, saya bukanlah korban fitnah, korbannya hipnotis beliau. Dan ya, dalam proses waktu itu, proses tabayun beliau dengan Abu Ar-Razi Hashim, saya adalah saksi juga. Saksi di dalam perdebatan beliau dengan Abu Ar-Razi Hashim. Namun, secara pribadi menilai bahwa cara-cara tabayun beliau sangatlah di luar anjuran-anjuran Islam yang diajarkan di dalam Islam. Terlihat bagaimana ketika Abu Ar-Razi Hashim berbicara, beliau sering memotong pembicaraan Abu Ar-Razi Hashim dengan tanpa izin. Nah, tetapi ketika Abu Ar-Razi Hashim ada sekali memotong pembicaraannya dia malah berontak. Dia malah mengatakan Abu Ar-Razi Hashim tidak beradab kepada dia. Padahal mungkin ya itu hanya persoalan asumsi dia mungkin semata. Dan kemudian saya juga melihat orang ini ketika berdialog dengan Abu Ar-Razi Hashim, dia seringkali menunjuk Abu Ar-Razi Hashim dengan telunjuk kiri. Bagi kami itu bukan tata krama yang baik selaku sebagai tamu, walaupun kami sangat menghormati itu. Dan di samping itu, saya melihat orang ini niatnya bukan untuk tabayun. Ini menurut pribadi saya, orang ini niatnya bukan untuk tabayun, tetapi hanya mencari-cari kesalahan Abu Ar-Razi Hashim. Terlihat dari konten-konten yang dia buat, video-video yang dia buat. Saya tidak mau menghakimi apakah beliau ada niat khusus untuk menjatuhkan atau tidak, apakah ada berkaitan dengan politik praktis atau tidak. Saya berhusnuzon, mudah-mudahan beliau benar-benar untuk bertabayun. Ya, kalaupun ada misalnya niatnya untuk menjatuhkan Abu Ar-Razi Hashim, yaitu silahkan urusan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau beliau ingin menjadikan Abi Ar-Razi Hashim sebagai konten untuk menjatuhkan, untuk menyerang pribadi seseorang, bukan untuk kebenaran, untuk mencari mencari kebenaran, maka mudah-mudahan apa yang antum lakukan di media sosial itu mudah-mudahan berkah, insyaallah. Baik, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya saya melihat dalam proses dialog dengan Abi Ar-Razi Hashim itu beliau sangat saya sangat melihat perbedaan yang mencolok antara kualitas Abi Ar-Razi Hashim dengan kualitas beliau dari sudut pandang seorang akademisi, dari sudut pandang seorang yang juga belajar di dunia ilmiah. Saya melihat banyak tata cara atau pola pikir beliau yang keliru, yang tidak nyambung satu sama lain. Ketika Abi Ar-Razi Hashim berbicara A, dia malah berbicara B. Ketika Abi Ar-Razi Hashim berbicara B, dia malah menafsirkan C. Artinya tidak nyambung. Ketika dia mengatakan Abi Ar-Razi Hashim adalah orang-orang yang masuk dalam paham haluisme, orang-orang yang terpengaruh dengan sihir, misalnya dengan hipnotis, malah Abi Ar-Razi Hashim kemudian bertanya kepada dia tentang definisi apa itu haluisme. Malah dia tidak bisa menjawab. Ketika ditanya lagi apa itu khayali, malah dia juga tidak bisa menjawab. Dan dia juga tidak bisa membedakan satu sama lain istilah-istilah itu. Nah, dari hal ini saya dapat menyimpulkan bahwa dia tidak duduk di dalam, dia tidak mampu memahami metodologi keilmuan itu sendiri. Harusnya sebelum berbicara lebih jauh tentang paham haluisme itu, dia harus lebih paham dulu apa definisi dari halu, apa definisi dari paham haluisme, apa indikator-indikatornya, apa ciri-cirinya, baru nanti akan nyambung. Tetapi saya melihat dalam dialog malam itu dia sangat jauh dari konteks, dan tabayun bukan seperti tabayun dalam Islam, tetapi dia hanya mencari-cari kesalahan. Di dalam pikirannya sudah mengatakan Abi Ar-Razi Hashim terjebak dalam paham haluisme atau paham sihir. Dia berdasarkan asumsinya semata. Dia menarik kesimpulan berdasarkan cara pikir dia, asumsi dia yang sangat subjektif. Andaikan dia mau mendengarkan Abi Ar-Razi Hashim dengan pikiran yang jernih, mungkin insyaallah mudah-mudahan dia mendapatkan jawaban malam itu. Tetapi lagi-lagi saya melihat video-video beliau yang beredar di media sosial itu banyak yang kontradiksi dengan apa yang pernah beliau ceritakan, yang pernah beliau dialogkan dengan kami semalam, apa yang beliau terima dari Abi Ar-Razi Hashim malam itu. Itu sekilas pertama. Kemudian yang kedua tentang tabayun itu. Dia kalau memang menonton video kami dari awal, saya sudah menjelaskan bahwa posisi saya dalam video tersebut sebagai murid Buya Ar-Razi Hashim yang mencoba bertabayun kepada orang-orang yang pernah belajar kepada guru Buya Ar-Razi Hashim secara langsung. Kenapa? Karena saya secara pribadi belum dibaiat oleh guru Maulana Abi Ar-Razi Hashim, dan saya tetap berhusnuzon. Bagaimana cara saya berhusnuzon? Saya tetap mengaji, saya misalnya mengaji ke Majelis Al-Badar, saya cari informasinya, dan di samping itu saya bertanya kepada teman-teman saya yang mengaji di Ribat Nuraniyah. Di sini kita perlu bedakan bahwa Ribat Nuraniyah itu berdiri sudah lama sebelum Abi Ar-Razi Hashim berguru kepada guru beliau yang sekarang. Artinya tidak semua orang Majelis Ribat Nuraniyah juga belajar kepada guru Abi Ar-Razi Hashim, dan ada juga yang tidak belajar ke situ, termasuk saya. Maksudnya dalam tanda kutip dibaiat seperti itu. Tapi ala kulli hal, saya dalam hal ini mencoba mempraktekkan metodologi keilmuan. Misalnya dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis ada tahammul wal ada, misalnya dalam periwayatan hadis, penerimaan dan periwayatan hadis. Ada misalnya sirat haddatsani, akhbarani, amba'ani. Telah menceritakan kepadaku, misalnya teman-temanku yang dari Ribat Nuraniyah telah menceritakan kepadaku guruku tentang informasi-informasi yang beredar pada hari ini, dan saya mendapatkan informasi itu secara langsung dari orang-orang yang langsung berhadapan dengan situasi di lapangan itu. Dan saya juga sedang menerapkan bagaimana kaidah-kaidah usul fiqih misalnya.
Ya misalnya salah satu contoh apa yang telah dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam metode istiqra'nya. Ini dipelajari dalam usul fikih dan qawaidul fikih. Di dalam metode istiqra' itu bagaimana kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i melakukan perjalanan yang begitu jauh, bertanya kepada perempuan satu persatu tentang berapa lama batas waktu haid dan nifas. Itu yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Artinya beliau tidak mau menyimpulkan dengan pikirannya sendiri, dengan asumsinya sendiri. Dia melakukan observasi lapangan. Kira-kira seperti itu. Saya mencoba melakukan itu juga. Dan juga kalau kemudian kita kaitkan kembali kepada metodologi penelitian ilmiah di dunia kampus misalnya. Ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Ada penelitian yang sifatnya itu adalah library research. Ada penelitian yang sifatnya lapangan. Ya, ada yang berbasis kepada studi pustaka, ada yang berbasis kepada lapangan. Nah, penelitian lapangan misalnya, itu butuh sampel, butuh populasi. Artinya saya sedang melakukan trik-trik itu, teknik-teknik itu. Saya mencoba bertanya kepada 70% anak-anak Ribab Nuruniyah yang pernah mengaji ke situ tentang apa? Tentang persoalan apakah ada jual beli nama ruh itu. Nah, lagi pula kita harus memahami bahwa istilah jual beli nama ruh ini adalah istilah yang digemborkan oleh kawan-kawan kita, teman-teman yang berseberangan dengan kajian-kajian ini. Kalau kita telisik dari sudut pandang ilmu ekonomi misalnya, ya bahasa jual beli itu kan bahasa transaksional. Artinya ada uang, ada barang. Masalahnya adalah, faktanya adalah Guru Abu Ar-Razi Hashim bersama anggota majelis itu tidak pernah melakukan praktik jual beli nama ruh. Dan teman-teman saya mengakui itu, 70% yang saya temui. Dan saya juga sebagai orang yang sudah mendapatkan nama ruh, ya, karena saya tidak ingin menyimpulkan sendiri, tentu saya bertanya kepada yang lain. Ya ternyata jawabannya sama dengan apa yang saya rasakan. Saya tidak juga mendapati adanya praktik jual beli nama ruh. Kita mendapati nama ruh secara gratis, tidak ada proses jual beli. Karena jual beli itu artinya transaksional, ada uang, ada barang. Nah, artinya ini hanyalah hoax semata, hanyalah fitnah semata yang dituduhkan oleh orang-orang tertentu kepada Abu Ar-Razi Hashim, guru beliau, dan kajian-kajian ini semuanya. Tentang beliau mengatakan bahwa ada kontradiksi ucapan saya di video itu yang 40 detik itu. Ada kontradiksi. Yang pertama, saya mengatakan tidak ada jual beli nama ruh. Kemudian di pernyataan sesudahnya atau pernyataan yang lain, saya mengatakan bahwa orang-orang di jamaahnya gurunya Abu Ar-Razi Hashim memberikan uang kepada guru beliau. Sebenarnya tidak ada kontradiksi dari dua pernyataan saya itu sebenarnya. Tidak ada kontradiksi. Sebenarnya kalau diperhatikan sejak awal dari video saya yang pertama, tidak hanya di 40 detik itu saja, tidak diperhatikan, saya sudah menjelaskan bahwa tidak ada kontradiksi. Yang pertama, itu konteksnya adalah jual beli nama ruh, dan yang kedua konteksnya akikah ruhiyah atau kafarat nafsiyah, atau dalam artian tahaddus bin ni'mah atas mendapati ilmu ruh ini, mendapati nama ruh itu. Kemudian terkait dengan akikah ruhiyah, akikah nafsiyah itu, saya sudah jelaskan di video, silahkan ditonton, bahwa ini sifatnya tidak ada kewajiban untuk membayar. Tidak ada kewajiban untuk membayar. Ini sifatnya sukarela. Dan orang-orang yang memberikan uangnya itu kepada gurunya Maulana Abu Ar-Razi Hashim itu semata-mata sebagai wasilah melalui guru beliau tersebut. Guru beliau tersebut tidak memakan uang itu. Malah ketika diberikan, sebenarnya uang itu diberikan lagi kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, dan orang jamaah majelis itu tidak ada satupun yang memakan. Itu informasi yang saya terima setelah saya mencoba melakukan melakukan observasi di lapangan kepada teman-teman yang pernah mengaji atau dibayar langsung kepada guru Abu Ar-Razi Hashim ini. Karena posisi saya orang yang belum dibayar, artinya saya butuh informasi yang valid dari orang-orang di sekitar saya. Dan kebetulan 70% orang-orang yang mengaji di Ribat Nuraniyah itu saya dapati mereka juga sudah mengaji ke majelisnya Abu Ar-Razi Hashim.
sedangkan 30% yang menurut saya itu belum mengaji. Artinya sah-sah saja saya bertanya kepada mereka, karena saya tidak mau menyimpulkan secara sepihak, secara serampangan, kira-kira seperti itu. Nah, artinya ala kulli hal, dua pernyataan saya ini tidak ada kontradiksi. Saya simpulkan secara sederhana. Yang pertama itu konteksnya adalah pembicaraan tentang jual beli ma'ruf. Yang kedua konteksnya tentang akikah ruhiyah atau kafarat nafsiyah, atau dalam artian tahaddus bin ni'mah. Kemudian ada juga yang mencoba memfitnah saya secara pribadi. Dalam hal ini terima kasih. Mudah-mudahan itu saya jadikan sebagai sebagai upaya saya dalam selalu bertafakur, dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengkritik saya, ya terima kasih juga. Kritikan itu insya Allah sangat membangun. Kalau ada yang mencoba merendahkan saya misalnya, dia di video-video yang saya lihat bahwa saya misalnya orang bodoh, misalnya orang sesat, juga terima kasih. Saya anggap itu sebagai bahan untuk introspeksi diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya kita tidak ada yang bersih, tidak ada yang suci. Semuanya harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga selalu berdoa. Saya juga mohon doa-doa kepada antum siapapun yang melihat video ini. Saya mohon doa, kami mohon doa, semuanya kami mohon doa supaya kami selalu ditetapkan di jalan yang lurus. Saya juga selalu berdoa di dalam sujud saya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ya, kalau antum mengklaim kami sesat, mudah-mudahan kami berada di dalam kesesatan kepada jalan yang benar, bukan kesesatan di dalam jalan yang salah. Itu selalu doa kami. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami di dalam untuk selalu berzikir kepadamu, untuk selalu baik dalam ibadah menyembah kepadamu. Kemudian teman-teman, ada yang melakukan menebar fitnah bahwa orang-orang yang pernah bersinggungan dengan guru Abu Ya Ar-Razi Hashim, atau bersinggungan dengan majelis guru beliau, yang pernah memakan dan meminum apa saja yang disediakan di tempat itu, maka mereka akan seketika terhipnotis atau tersihir. Apakah benar seperti itu? Jujur, saya pernah meminum minuman yang disediakan di situ waktu itu, kalau tidak salah air Zam-Zam. Saya minum air itu. Alhamdulillah saya sampai saat ini masih sadar. Alhamdulillah. Bahkan saya tidak pernah ada niat untuk meninggalkan sholat. Tidak ada niat untuk meninggalkan hal-hal yang berbasis kepada syariat atau fikih. Malah justru saya semakin ingin untuk menambah amal-amaliyah ibadah saya yang masih sangat minim, masih sangat kurang selama ini. Baik, kalau memang kami yang meminum makanan itu terhipnotis, tersihir, alhamdulillah, saya sampai saat ini masih dalam keadaan sadar dan tidak ada niat satupun untuk meninggalkan sholat. Malah saya justru ingin menambah amaliyah-amaliyah yang tidak hanya sekedar wajib, tetapi juga amaliyah-amaliyah ibadah sunnah. Tidak hanya sekedar sholat, tetapi juga puasa sunnah, kemudian zakat, infak, sedekah, seperti itu. Nah, dan ini juga tidak dirasakan oleh saya pribadi, ini juga dirasakan oleh teman-teman yang lain yang sudah saya temui. Nah, artinya, kalau memang kami kena sihir, kalau memang kami kena hipnotis, bisa jadi ada niat kami untuk mencari sesuatu yang sifatnya maksiat, menjadi sesuatu yang sifatnya melanggar kepada syariat, menjadi sesuatu yang melanggar kepada agama-agama Allah ini. Dan itu tentu bertolak belakang. Nah, karena orientasi sihir, sifat sihir itu sangat bertolak belakang dengan agama Islam itu sendiri. Nah, maka oleh karena itu teman-teman, jangan mudah terlalu percaya dengan berita-berita di luar yang belum tentu benar. Yang jangan hanya bertanya kepada satu sumber saja, tanyakan kepada yang lain. Saya di kampus belajar tentang studi konflik dan perdamaian dalam konteks agama kah, dalam konteks kebangsaan, dan yang lebih luas. Dalam teori-teori itu, saya pun kemudian mencoba melakukan praktek dalam hal ini, bahwa kalau ada suatu masalah, jangan tanya kepada salah satu pihak saja, tanya kepada pihak yang lain. Misalnya di satu rumah
ada orang yang bentrok dengan ada anggota keluarga yang bentrok atau berselisih dengan anggota keluarga yang lain. Tiba-tiba anggota salah satu yang bentrok berselisih ini keluar rumah, atau bahasa lainnya mungkin diusir dari rumah. Nah, ada orang dari luar, masyarakat luar bertanya kepada orang tadi, kamu kenapa kok keluar dari rumah? Apa yang terjadi di rumah? Nah, orang-orang yang sudah keluar dari rumah tadi, bisa jadi kemungkinan besar dia akan mengatakan 70%, 80% berita-berita yang salah tentang isi rumah itu. Karena dia sudah terusir sifatnya. Dia sudah jauh dari rumah, dari keluarga itu. Dia sudah cekcok dengan anggota keluarga itu. Artinya sulit sekali kita untuk mencari kebenaran dari orang-orang yang sudah keluar dari rumah itu. Nah, alangkah baiknya kalau kita sebagai seorang yang bertanggung jawab dalam dunia keilmuan, bertanggung jawab dalam nalar kritis kita, bertanggung jawab dalam metodologi ilmiah, mari kita dengarkan kedua belah pihak. Jangan hanya satu. Jangan kita hanya tanya kepada 2 atau 3 orang yang sudah keluar, atau 4 orang yang sudah keluar malah. Tetapi kita tanya juga kepada orang yang berada di dalam. Dan lakukanlah itu. Berapa sampelnya, berapa populasinya. Nanti kumpulkan semua hasil penelitian kita itu, baru dicari sebuah kesimpulan. Jangan hanya langsung dari 1 atau 2 orang kemudian kita langsung mengambil sebuah kesimpulan, dan ini sangat sifatnya subjektif. Begitulah kira-kira yang saya dapati dalam metodologi penelitian di dunia ilmiah. Itu. Nah, ala kulli hal teman-teman, di luar hal daripada pembicaraan kita ini, kita harus paham bahwa dalam melihat dunia tasawuf itu jangan melihat dengan pandangan yang zahir saja. Maka kita mengenal dalam agama ada istilah iman, ada istilah Islam, ada istilah ihsan. Di dalam hadis Jibril, di dalam kitab Arba'in Nawawiyah itu misalnya. Ya, harus kita pahami masing-masing keilmuan ini berdasarkan kacamata atau sudut pandangnya masing-masing. Kalau kita sedang membahas akidah, ya harus dengan kacamata akidah. Kalau sedang membahas fikih, harus dengan kacamata fikih. Kalau sedang membahas tasawuf, ya harus dengan kacamata tasawuf. Jangan kemudian membenturkan satu sama lain. Karena 3 hal ini, iman, Islam, dan ihsan, akidah atau fikih dan tasawuf itu tidaklah berseberangan, tidak ada bentrokan satu sama lain. Kemudian juga di dalam metodologi ilmiah kita harus memahami bahwa kalau kita ingat kembali kajian epistemologi, di dalam kajian epistemologi ada namanya alat pengetahuan. Alat pengetahuan itu ada 3. Yang pertama akal, yang kedua panca indera, yang ketiga intuisi, ya. Kalau akal itu sifatnya kepada sesuatu yang bisa dinalar oleh logika kita. Ya kalau rasional ya kita terima, kalau tidak ya tidak. Itu sifat akal. Nah, tetapi kemudian kalau panca indera itu juga sifatnya terbatas. Dia hanya mampu bisa melihat yang terlihat. Dia hanya mampu bisa meraba yang bisa diraba. Misalnya, kita bisa melihat benda di sekeliling kita dengan mata kita, selama benda itu bisa dilihat secara zahir. Tetapi bagaimana dengan benda-benda di balik dinding? Tentu kita tidak bisa melihat benda itu karena mata sifatnya pandangan mata terbatas. Kemudian misalnya intuisi. Nah, intuisi inilah yang menjadi kunci di dalam dunia tasawuf. Artinya kalau kita melihat ada seseorang yang mengalami perjalanan spiritual, yang mengalami pengalaman tertentu di dunia gaib, yang abstrak, yang tidak bisa kita pahami dengan akal kita, dengan rasional kita, maka tolong teman-teman, mari kita berhusnuzon dulu. Jangan langsung cepat-cepat mengklaim. Karena mereka tentunya sudah menjalani maqamat dan ahwal-ahwal tertentu. Dan ahwal-ahwal itu masing-masing berbeda. Pengalaman masing-masing berbeda. Dan ini babnya adalah bab dzauqiyah. Ini bab rasa. Ini bab cinta. Ini bab tasawuf. Dan tidak semua bisa dinalar dengan akal kita. Nah, bukan berarti meninggalkan akal. Ini harus kita bedakan. Kita jangan menanggalkan akal juga. Karena akal yang salim itu, akal yang selamat juga berguna di dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam mencapai makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita harus bijak-bijak memakai alat ini. Kalau misalnya kita bertani di sawah, ya pakai alat pertanian. Jangan pakai alat kedokteran. Kalau kita sedang
kita seorang nelayan di tepi pantai, ya pakai perahu untuk menyeberangi laut itu. Jangan pakai mobil, karena mobil tempatnya bukan di situ. Nah, kalau kita ada penyakit-penyakit kalbu, kita tidak paham dengan dunia-dunia spiritual, tanya kepada ahli kalbu, tanya kepada ahli rohani, bukan tanya kepada ahli yang hanya bergelut atau dalam tanda kutip hanya terpaku dengan fikih, tetapi dia tidak mendalami juga bab tasawuf. Nah, artinya ini sifatnya subjektif sekali. Kalau kita sakit, misalnya sakit paru-paru, ya bawa ke dokter paru-paru. Kalau sakit jantung, bawa ke dokter jantung. Begitu pula dengan kalbu. Kalau kita ada penyakit rohani, bawa kepada ahli rohani. Tanyakan kepada ahli kalbu dalam masalah, dalam konteks bab tasawuf atau bab rasa ini, bab mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir saya ingin mengutip sebuah pepatah dalam hal kita memandang orang lain. Jangan sampai kita termasuk orang yang telunjuk lurus tapi kelingking berkait. Maksudnya apa? Kita hadapkan telunjuk kita kepada orang lain, sedangkan jari-jari ini ke diri kita. Kita seolah-olah kita yang benar, sedangkan orang lain yang salah. Sehingga kita selalu terpaku dengan wujud orang, fisik orang secara zahir, dan kita tidak tahu kalbu seseorang bagaimana. Kita selalu terpaku dengan orangnya. Alangkah baiknya kita pahami substansi kajian yang disampaikan. Kalau kita tidak setuju dengan isu muruh, silahkan, tapi kita jangan terpaku dengan ismunya itu, istilah-istilah itu. Jangan terpaku kepada istilah itu. Kita harus ambil substansi dari kajian itu, dan kajian ini adalah kajian tasawuf, kajian rohani. Ini bukan hal yang baru. Silahkan teman-teman tanya kepada para wali, ahli-ahli ma'rifat, yang tentunya bukan orang sembarangan seperti itu kira-kira. Nah, maka dalam hal ini bijak-bijaklah. Bijak-bijak di dalam memahami akal pikiran, di dalam memahami jiwa kita, dan di dalam memahami orang lain. Jangan sampai kita menyamaratakan semua orang, karena bisa jadi kita hanya melontarkan fitnah-fitnah yang berdasarkan asumsi-asumsi kita semata. Jangan kita tarik kesimpulan secara serampangan, tetapi teliti dan teliti kembali. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.